Halo pendengar, sebelum kita masuk cerita pendek kali ini, subscribe dan nyalakan loncengnya terlebih dahulu. Terima kasih. Ini adalah cerita pengalaman masa kecil dari seorang pria yang berhasil selamat dari teror Hachisakusama. Sampai-sampai dia tidak pernah berani kembali ke Jepang untuk seumur hidupnya. Kakek nenek saya tinggal di Jepang. Setiap musim panas, kedua orang tuaku akan mengajak berlibur ke sana untuk mengunjungi mereka. Mereka tinggal di desa kecil dan memiliki halaman belakang yang luas. Ketika kami tiba, kakek dan nenek saya selalu menyambut gembira. Saya adalah satu-satunya cucu mereka, jadi sangat dimanjakan. Terakhir kali aku melihat mereka adalah pada musim panas ketika berusia 8 tahun. Seperti biasa, orang tuaku ingin punya waktu sendiri. Jadi setelah beberapa hari, mereka pergi ke bagian lain Jepang dan menitipkan saya di bawah asuhan kakek dan nenek saja. Sore itu sebelum gelap, saya bermain di halaman belakang. Kakek dan nenek ada di dalam rumah. Saat itu hari musim panas dan saya berbaring di rumput untuk beristirahat, menatap awan dan menikmati sinar matahari yang lembut dengan angin sepoi-sepoi. Tapi saat ingin bangun, saya mendengar suara aneh. Saya tidak tahu itu apa dan entah dari mana asalnya. Sepertinya ada seseorang yang membuat suara itu di sekitar. Seolah-olah dia hanya berkata berulang-ulang dengan suara yang lirih. Saya melihat ke sekeliling mencari sumber suara itu dan tiba-tiba saya melihat sesuatu di atas pagar tinggi yang menutupi halaman belakang. Ada topi seperti dipakai noni Belanda berada di balik pagar tinggi dan di sana suara itu berasal. Kemudian topi itu perlahan bergerak, seperti ada seseorang yang memakainya. Dia berhenti di celah kecil pagar tanaman dan aku bisa melihat wajah mengintip dari celah. Wajah seorang wanita pucat. Aku bingung, pagar tanaman itu hampir 8 meter tingginya. Aku terkejut melihat tinggi wanita itu. Apakah dia memakai sepatu berkaki panjang atau semacam sepatu hak tinggi yang besar? Lalu sedetik kemudian dia berjalan pergi dan suara aneh itu perlahan menghilang bersamanya. Karena bingung, aku masuk kembali ke dalam rumah. Kakek nenekku sedang minum teh di dapur. Aku menceritakan kepada mereka apa yang tadi aku lihat. Awalnya mereka tidak begitu serius mendengarkan, sampai aku meniru suara khas tadi. Mereka berdua tiba-tiba dia membeku. Mata nenek seperti melotot kaget dan sambil menutup mulutnya. Wajah kakek sangat serius dan langsung menggenggam kuat tanganku. Dengan nada serius, "Berapa tinggi badannya?" tanya nenek. "Setinggi pagar tanaman," jawabku. Aku mulai merasa takut. Kakek menghujaniku dengan pertanyaan-pertanyaan. "Di mana dia berdiri? Kapan itu terjadi? Apakah kamu melihatnya?" Aku mencoba menjawab sebaik mungkin. Tiba-tiba kakek lari ke lorong dan menelpon seseorang. Aku tidak mengerti apa yang terjadi. Aku melihat ke arah nenekku dan dia gemetaran. Kakek datang lagi dan berbicara kepada nenek. "Aku harus keluar sebentar," katanya. "Kau tinggallah di sini, jagalah dia. Jangan mengalihkan pandanganmu darinya sedetik pun." "Apa yang terjadi, Kek?" teriakku. Dia menatapku dengan sedih di matanya dan berkata, "Kau disukai oleh Hachisakusama." Setelah itu, kakek langsung keluar, masuk ke mobil dan pergi. Aku menoleh ke arah nenek dan bertanya dengan hati-hati, "Siapa itu Hachisakusama?" "Jangan takut," jawabnya dengan suara gemetar. "Kakek akan melakukan sesuatu. Kamu tidak perlu khawatir," jelas nenek. Kami duduk dengan gelisah di dapur menunggu kakek kembali.
Nenek menjelaskan apa yang sedang terjadi. Dia memberitahuku bahwa ada makhluk berbahaya yang menghantui daerah itu. Mereka menyebutnya Hachisa Kusama. Dalam bahasa Jepang, Hachisa Kusama berarti tinggi 8 meter. Penampakannya menyerupai wanita yang sangat tinggi dan mengeluarkan suara seperti po po po. Penampakannya sedikit berbeda tergantung siapa yang melihatnya. Ada yang mengatakan dia seperti wanita tua kurus kering berkimono, dan yang lainnya mengatakan seperti seorang gadis dengan kain kafan putih. Satu hal yang tidak pernah berubah adalah tinggi dan suaranya. Dahulu kala, ia ditangkap oleh para pendeta dan mereka berhasil mengurungnya di sebuah bangunan yang hancur di pinggiran desa. Mereka menjebaknya menggunakan 4 patung kecil keagamaan yang disebut Jesus, yang mereka tempatkan di utara, selatan, timur, dan barat, reruntuhan, dan ia seharusnya tidak dapat bergerak dari sana. Entahlah bagaimana ia berhasil melarikan diri. Terakhir kali ini muncul adalah sekitar 20 tahun lalu. Nenek saya berkata bahwa siapapun yang melihatnya ditakdirkan untuk mati dalam beberapa hari. Semua itu terdengar sangat gila untuk anak kecil sepertiku. Akhirnya kakek kembali dengan seorang wanita tua bersamanya. Dia memperkenalkan dirinya sebagai Ki-san dan menyerahkan sehelai jimat kecil yang kusut kepadaku sambil berkata, Ini, ambil ini, dan pergilah. Kemudian Ki-san dan kakek naik ke atas untuk melakukan sesuatu. Aku ditinggal di dapur bersama nenek lagi. Aku ingin pergi ke toilet. Nenek mengikutiku dan melarangku menutup pintunya. Aku mulai merasa sangat takut. Setelah beberapa saat, kakek dan Ki-san membawaku ke atas, tepatnya tempat tidurku. Jendela-jendelanya ditutupi kain dan banyak tulisan kuno yang tertulis di sana. Ada mangkuk-mangkuk kecil berisi garam di keempat sudut ruangan dan patung Buddha diletakkan di tengah ruangan. Ada juga beberapa ember berwarna biru diletakkan di sana. Itu untuk buang air kecil dan besarmu. Jelas kakek. Ki-san menyuruhku ke tempat tidur dan berkata, Sebentar lagi matahari akan terbenam, jadi dengarkan baik-baik. Kamu harus tinggal di dalam kamar ini sampai besok pagi. Kamu tidak boleh keluar dalam keadaan apapun sampai jam 7 pagi. Nenek dan kakekmu tidak akan berbicara atau menelponmu sampai saat itu. Ingat, jangan meninggalkan kamar dengan alasan apapun sampai saat itu. Aku akan memberitahu kedua orang tuamu apa yang sedang terjadi. Dari nadanya, aku tahu Ki-san serius. Aku hanya menganggukkan kepala menuruti perkataannya. Kamu harus mengikuti instruksi Kesan dengan serius. Kakek memberitahuku. Dan jangan pernah melepas jimat Kesan tadi juga. Kalau terjadi sesuatu, berdoalah kepada Buddha. Pastikan kamu mengunci pintu saat kami pergi. Setelah mereka keluar, aku langsung menutup pintu dan menguncinya. Aku mencoba menonton TV, tetapi aku sangat gugup. Nenek sudah meninggalkan beberapa makanan ringan dan cemilan, tetapi perut terasa mual. Merasa seperti berada di penjara, sangat tertekan dan takut. Aku menunggu sambil berbaring di tempat tidur, dan akhirnya aku pun tertidur. Ketika bangun, waktu sudah menunjukkan jam 1 dini hari. Tiba-tiba aku sadar ada yang mengetuk jendela. Jantungku langsung berdebar kencang. Aku berusaha tenang dan berkata dalam hati, kalau itu hanyalah angin atau mungkin ranting pohon saja. Aku naikkan volume TV, mengalihkan suara ketukan itu. Akhirnya suara itu pun perlahan berhenti. Dan saat itulah terdengar suara nenek memanggil. Kamu baik-baik saja di sana? Tanya nenek. Kalau kamu takut, aku bisa masuk menemanimu. Aku tersenyum dan bergegas mau membuka pintu. Tapi kemudian aku berhenti. Seluruh tubuhku merinding. Kedengarannya seperti suara nenek, tapi entah bagaimana itu beda. Aku tidak tahu apa itu, tetapi aku tahu
bahwa itu bukan nenek. Apa yang kamu lakukan? Tanya nenek. Kamu bisa buka pintu ini sekarang. Aku melirik ke kiri dan ke kanan dan bulu kuduku merinding. Garam dalam mangkuk perlahan-lahan berubah menjadi hitam. Aku perlahan menjauh dari pintu. Seluruh tubuhku gemetar ketakutan. Aku berlutut di depan patung Buddha dan menggenggam erat jimat yang diberikan Kisan. Aku mulai berdoa memohon pertolongan dengan putus asa sambil menangis. Lalu aku mendengar suara di luar pintu. Po, 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 po. Ketukan di jendela mulai terdengar lagi. Aku sangat takut dan berlutut di depan patung Buddha sambil menangis dan berdoa sepanjang malam. Garam di keempat mangkuk itu sepenuhnya sudah berwarna hitam pekat. Akhirnya pagi pun tiba. Saat itu jam 7.30 pagi. Aku membuka pintu dengan hati-hati. Nenek dan Kesan berdiri di luar menunggu. Ketika dia melihat wajahku, nenek langsung menangis. Aku sangat senang kamu masih hidup. Katanya. Aku diajak turun ke bawah dan terkejut melihat ayah dan ibuku sedang duduk di dapur. Kakek masuk dan berkata, Cepatlah, kita harus berangkat. kami pergi ke pintu depan dan ada sebuah mobil van hitam besar menunggu di jalan masuk. Kakek mengemudi di depan dan mobil ayah saya mengikuti dari belakang. Ketika semua orang sudah siap, konvoi kecil kami mulai bergerak. Kami melaju cukup lambat sampai hampir keluar perbatasan desa. Setelah beberapa saat, Kesan berkata, Disinilah yang paling sulit. dan dia mulai berdoa lagi. Saat itulah saya mendengar suara itu. Po, po, po. Aku menggenggam erat jimatku yang diberikan Kesan. Aku melihat gaun putih berkibar bertiup angin bergerak mengikuti mobil. Itu adalah Hachisaku sama. Dia berada di luar jendela, tapi dia mengikuti kami. Tiba-tiba, dia mengetuk dan mengintip ke dalam mobil. Aku spontan teriak. Aku segera menutup mataku dan menggenggam erat kertas jimatku. Lalu ketukan itu dimulai. Aku masih mendengar suara aneh itu. Po, po, po. Semua orang di dalam mobil terkejut dan gelisah, gugup pada diri mereka sendiri. Mereka tidak dapat melihat dan mendengar sosok Hachisaku sama. Hanya ketukan di jendela lah yang mereka bisa dengar. Kesan mulai berdoa keras sampai dia hampir berteriak. Setelah beberapa saat, ketukan berhenti dan suara itu menghilang. Kesan menoleh ke arah kami dan berkata, Kurasa kita aman sekarang. semua pria di sekitarku menghela napas lega. Mobil van itu menepi di pinggir jalan dan para pria itu keluar dari mobil. Mereka memindahkanku ke mobil ayah dan ibuku. Ibuku memelukku erat dan air matanya mengalir di pipinya. Kakek dan ayahku memberi hormat dan mereka pun melanjutkan perjalanan. Tiba-tiba Kesan datang ke jendela dan memintaku untuk menunjukkan kepadanya selembar jimat yang telah dia berikan. Aku melihat kertas itu telah berubah sepenuhnya berwarna hitam. Saya rasa Anda akan baik-baik saja sekarang. Tapi untuk memastikannya, simpan ini sebentar. Kesan menyerahkan selembar jimat baru untukku. Setelah itu kami langsung menuju bandara. Kakek melihat kami selamat sampai di pesawat. Saat kami lepas landas, orang tuaku menghela napas lega. Ayahku mengatakan bahwa dulu ia pernah mendengar tentang Hachisaku sama. Bertahun-tahun yang lalu, temannya juga disukai. Anak laki-laki itu menghilang dan tidak pernah kembali lagi. Ayah juga bilang kalau ada orang lain yang disukainya dan masih hidup untuk menceritakannya. Mereka semua harus meninggalkan Jepang dan menetap di negara lain. Mereka tidak pernah bisa kembali lagi ke Jepang. Mendengar itu, aku sangat sedih karena teringat kakek dan nenekku. Ayah masih lanjut bercerita. Katanya, Hachisaku sama selalu memilih anak-anak sebagai korbannya. Itu karena anak-anak bergantung kepada orang tuanya dan juga keluarga mereka. Ini membuat mereka lebih mudah ditipu saat dia menyamar sebagai keluarga mereka. Semua pria di dalam mobil van itu adalah saudara-saudaraku, dan itulah sebabnya mereka duduk di sekelilingmu. Dan kenapa ayah dan kakek menyetir di depan dan di belakang? Itu semua dilakukan untuk mencoba membingungkan Hachisaku sama.
butuh waktu lama untuk menghubungi dan mengumpulkan mereka. Jadi itulah sebabnya kamu harus dikurung di kamar sepanjang malam. Dia memberitahuku bahwa salah satu patung Jisoo kecil yang dimaksudkan untuk menjebaknya telah dirusak dan begitulah cara dia melarikan diri. Cerita itu membuatku merinding. Aku senang saat kami akhirnya bisa kembali ke rumah. Semua ini terjadi lebih dari 10 tahun lalu. Sejak saat itu, saya tidak pernah bertemu dengan kakek dan nenek lagi. Setelah itu, biasanya saya menelpon mereka setiap minggu dan bercanda dengan mereka lewat telepon. Setelah bertahun-tahun, saya mencoba meyakinkan diri sendiri bahwa itu semua sudah berlalu. Semua yang terjadi hanyalah kisah masa kecil yang rumit. Namun kadang, saya tidak begitu yakin. Kakek sudah meninggal 2 tahun lalu. Ketika kakek sakit, ia tidak mengizinkan saya mengunjunginya dan meninggalkan instruksi tegas bahwa saya tidak boleh menghadiri pemakamannya. Dan itu membuatku sedih. Hari ini nenek menelpon saya. Ia mengatakan bahwa dia telah didiagnosa menderita kanker. Nenek sangat merindukan saya dan ingin bertemu terakhir kalinya sebelum ia meninggal. Apakah nenek yakin? Apakah aman, Nek? Tanyaku. Sudah 10 tahun berlalu. Semua itu terjadi dulu sekali. Semuanya sudah dilupakan. Sekarang kamu sudah dewasa. Aku yakin tidak akan ada masalah. Tapi bagaimana dengan Haji Sakusama, Nek? Kemudian, saya mendengar suara lirih. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Jika suka dengan video cerita seperti ini, dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan konten kami selanjutnya. Adios.